Halo guys, apa kabar nih kalian semua? Pada kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita Immortality, yang bercerita tentang seorang budak bernama Fang Han. Di akhir season 2 Fang Han menantang Hua Tiandu Ni berduel hidup dan mati. Fang Han sangat yakin jika dia diberi waktu 10 tahun maka ia akan dapat mengalahkan Hua Tiandu. Bagaimana kisah selanjutnya dari Fang Han, langsung aja lah gas season 3. Saat ini Fang Han sudah resmi menjadi murid dalam Sekte Yuhua setelah berhasil selamat dari tempat ujian yang telah disusupi oleh iblis kuat. Sekarang ia menemui Fang Qingshui di puncak Zidian. Selain mengucapkan terima kasih, maksud kedatangan Fang Han ialah untuk membahas perjanjian 10 tahunnya dengan Hua Tiandu sesuai instruksi Fang Qingshui sebelumnya. Baru juga datang, Fang Han dibuat kaget lantaran Fang Qingshui sudah tahu nih bahwa kemajuan pesat kultivasinya adalah karena adanya lukisan naga Huangquan. Untungnya Fang Qingshui tidak menyalahkan Fang Han, meski demikian membuat perjanjian 10 tahun dengan Hua Tiandu seharusnya memang tidak dilakukan. Diceritakan Hua Tiandu secara tak sengaja memasuki gua abadi, di sana dia mendapatkan warisan dan ajaran Dewa Abadi Pangu kuno, sekarang dia akan memasuki alam rahasia keabadian. Mengalahkannya dalam waktu 10 tahun sangatlah mustahil. Mengingat kehidupannya saat menjadi budak, hingga saat ini ia menjadi murid dalam Sekte Yuhua. Ia menyadari lebih baik mati di jalan mengejar kekuatan dan kehormatan daripada hidup dalam diam dan hina. Fang Han dengan tegas berkata, dalam 10 tahun aku pasti akan bertarung melawan Hua Tiandu sampai mati. Sekte akan segera mengadakan daftar Sanhe yang berbeda dari sebelumnya. Juara pertama akan mendapatkan pil panjang umur Yin Yang. Jika berhasil mendapatkannya maka dengan cepat akan menerobos ke alam rahasia kekuatan ilahi atau ranah ajaib Yaguis. Daftar Sanhe kali ini adalah kunci bagi Fang Han untuk menatap perjanjian 10 tahun. Fang Han harus menggunakan kekuatannya untuk membungkam orang-orang yang telah meremehkannya. Sebelum kembali ke dunia abadi kecil, Fang Qingshui memperbolehkan Fang Han menggunakan jimat dan pil roh yang ada di puncak Zidian dengan sesuka hati. Fang Han yang menjadi murid dalam, saat ini sedang belajar di kuil Chuangong. Namun ia malah memejamkan matanya. Kesadarannya kini berada di dalam lukisan Huangquan. Di sana ada benda melayang berwarna merah darah. Kata Yan, itu adalah teknik rahasia Huangquan yang ia gunakan. Membuat 5 yaksa terbang di lukisan Huangquan saling melahap dan bertransformasi dan akhirnya membentuk racun Asura. Selanjutnya ia ingin menggabungkan racun ini dengan pedang terbang dan memurnikannya menjadi boneka pedang iblis untuk digunakan. Sebenarnya benda ini adalah pedang terbang yang dileburkan ke dalam duri tulang Asyura. Memurnikannya jadi boneka pembunuh kejam dengan pedang. Saat Fang Han meneteskan darahnya nanti, maka otomatis akan terhubung dengan jiwanya. Selanjutnya tujuan Fang Han adalah pergi ke dunia bawah untuk berlatih. Di sana tidak hanya bisa menyerap iblis untuk membuat pil, tapi juga bisa memetik batu giok dharma untuk meningkatkan kultivasi. Batu giok dharma juga dapat digunakan untuk memurnikan senjata sakti dharma. Selesai pelajaran, Fang Han disapa oleh sosok yang belum dia kenal. Tak lain itu adalah Ye Nantian. Ia berada di peringkat 3 daftar Sanhe. Selain itu ia juga ada saat Hua Tiandu mengambil labu Qixia milik Fang Han. Akhirnya Fang Han mengingatnya, benar nih Ye Nantian minta dihajar sama abang Fang Han, beraninya deket-deket sama tunangannya. Siapa lagi kalau bukan Fang Qingwei. Untungnya Fang Han tidak terprovokasi nih. Malahan dia balik memprovokasi, berhubung beberapa bulan lagi akan ada revisi daftar Sanhe. Ia akan menyelesaikannya. Saat itu juga, mantap nih Fang Han, sekarang ngomongnya dikit tapi nilekit. Tentu Ye Nantian akan menantikan hari itu. Saat itu jika Fang Han benar-benar mempunyai kemampuan, ia akan melenyapkannya tidak perlu menunggu selama 10 tahun. Maksudnya nyindir perjanjian 10 tahun dengan Hua Tiandu, agar terlihat keren di depan Fang Qingwei. Ye Nantian berniat membantu Fang Qingwei mendapatkan pusaka sakti, siapa tahu nanti berguna saat revisi daftar Sanhe. Karena memang saat ini Fang Qingwei tidak memiliki pusaka sakti yang cocok. Sebelum itu ia meminta Qingwei pulang lebih dulu. Tak lama setelah kepergian Fang Qingwei, muncul 2 murid dalam Sekte Yuhua bernama Er Chong dan Mu Ming memberikan hormat kepada Ye Nantian. Di sini Ye Nantian menugaskan mereka berdua untuk mengikuti Fang Han selama 25 jam dalam sehari. Kemanapun dia pergi harus tetap diikuti, tidak boleh kehilangan jejak. Dan jika ada pergerakan yang mencurigakan maka dengan segera harus melaporkannya. Mereka berdua diberi upah 40 energi jiwa. Ye Nantian juga menjanjikan, setelah daftar Sanhe ia akan pergi ke puncak Wanluo, mencarikan senjata sakti untuk mereka. Singkat cerita Fang Han menuju dunia bawah diantar oleh burung bangau putih tapi tidak bisa mengantar hingga bawah. Maka dari itu Fang Han harus turun sendiri. Begitu sampai Yan keluar, ia menghirup udara di tempat ini,
setelah ribuan tahun tempat ini masihlah lembab dan gelap. Diketahui sungai Huangquan berasal dari kedalaman dunia bawah tanah ini, berjalan perlahan menyusuri tempat ini, Fang Han dihadapkan dengan serigala darah jurang abadi. Yang ukurannya beberapa kali lipat lebih besar dari serigala darah gurun Hanhai. Namun kristal darah di kepalanya adalah bahan yang sangat bagus untuk membuat pil. Yan menginstruksikan agar segera mengumpulkan kristal darah tersebut dan menemuinya di dalam lukisan Huangquan. Ia akan memberikan senjata sakti. Saat berjalan santai, Ye Nantian menyadari keberadaan seseorang yang bernama Lin Yan. Kabar tentang Fang Han juga telah terdengar oleh Lin Yan ini, dari sini diketahuilah alasan Ye Nantian membuat masalah dengan Fang Han. Itu karena sumber daya sekte yang terbatas. Dengan menahan perkembangan puncak Zidian maka itu akan menguntungkan bagi mereka, maksudnya Lin Yan dan dirinya yang juga berasal dari 5 puncak penerus sejati. Tapi Lin Yan punya pemikiran lain. Karena dia lebih suka mengambilnya secara paksa daripada berusaha dengan cara yang curang. Ye Nantian berusaha mengajak Lin Yan nongkrong agar semakin akrab, siapa tahu nanti Lin Yan dapat pencerahan. Mengingat dalam daftar Sanhe sebelumnya Lin Yan kalah dari Ye Nantian. Tapi ajakan itu ditolak oleh Lin Yan karena jalan mereka berbeda. Akhirnya mereka pun berpisah. Inilah hadiah yang dimaksud oleh Yan, yakni senjata yang dibuat dengan menggabungkan asap serigala dari labu Kisha dengan jubah kapas berdarah. Asap serigala ini adalah benda yang berhasil ditangkap oleh lukisan Huangquan pertama kali. Jadi benda ini sekarang tidak terkait dengan labu Kisha yang sudah diambil oleh Hua Tiandu, dengan ditambahkannya kristal darah maka penggabungannya pun dapat diselesaikan. Ini adalah zirah serigala. Merasa ada aura senjata dengan energi murni yang ingin keluar memeriksanya, sepertinya itu adalah senjata sakti milik Sekte Bintang. Setelah diperiksa rupanya itu adalah gelang bintang 5 matahari dan bulan. Senjata tersebut melindungi seorang anak kecil yang menangis. Beberapa saat kemudian muncul wanita yang berniat jahat terhadap anak kecil itu, karena anak ini berasal dari Sekte Bintang. Sama seperti gurunya, Fang Han tidak bisa jika berdiam diri. Ia pun berniat membantu. Wanita itu sebenarnya telah menyadari kehadiran Fang Han, begitu menoleh. Fang Han dibuat terkejut olehnya. Bagaimana tidak, mukanya mirip sekali dengan Hong Yi. Secepat kilat, pedang wanita yang rupanya Raja Iblis tersebut menyambar ke arah Fang Han. Tujuan revisi daftar Sanhe kali ini adalah untuk memilih murid yang berprestasi. Memberikan kesempatan bagi mereka menjadi murid sejati dan memperkuat Sekte Yuhua. Makanya Sekte secara khusus menyiapkan pil panjang umur Yin yang untuk pemenang agar para murid bersemangat. Selain itu juga agar mereka berusaha sekuat tenaga menunjukkan kemampuan mereka masing-masing. Sementara pertarungan Fang Han masihlah berlangsung seru. Sudah jelas bahwa Fang Han lebih lemah jika dibandingkan dengan Raja Iblis ini, meski begitu ia harus tetap menahannya selama mungkin hingga boneka pedang iblis selesai. Ercong dan Muming melihat pertarungan mereka dari kejauhan. Akhirnya selesai juga boneka pedang iblis. Dengan bantuan Yan, Fang Han berhasil menghapus ritual darah pedang Raja Iblis. Hal tersebut membuat Raja Iblis terluka. Walaupun kehilangan pedangnya, Raja Iblis wanita ini masih mampu melakukan perlawanan. Namun sayang pada akhirnya wanita itu harus kalah. Fang Han tidak membunuhnya karena masih berguna baginya di masa depan. Ia pun memasukkan wanita itu ke dalam lukisan Huangquan. Pada pertarungan ini Fang Han bisa saja mati jika Yan tidak membantu. Gelang milik bocah kecil tadi dapat membantu mempercepat kultivasi tubuh emas Yama. Tapi tidak mungkin Fang Han merebut benda tersebut, tiba-tiba saja anak kecil itu muncul, lalu Fang Han memberikannya pil darah yang membuat anak itu mabok. Untuk menghilangkan mabok,
Bocah itu mengambil sesuatu dari kantong yang ia bawa, itu adalah pil giok zamrud. Pil yang lebih bagus daripada pil biluo. Yang mana itu membuat Yan sedikit kaget. Hal itu menunjukkan betapa luar biasanya identitas anak ini adalah anak dari penguasa bintang. Tiba-tiba saja Fang Han mengingat pesan gurunya, saat Fang Han mendapatkan kitab kenaikan surgawi, Fang Han diminta untuk kembali ke Sekte Bintang, mohon pada pemimpin untuk menghidupkan gurunya kembali. Anak kecil tadi memperbolehkan gelangnya dipinjam oleh Fang Han untuk membantunya berkultivasi. Sebagai tanda terima kasih karena telah memberinya makanan enak, anak kecil itu mengajak Fang Han ke suatu gua. Katanya di sana ada banyak batu yang indah. Di dalam lukisan Huang Kuan, Yan kembali melihat jejak yang ditinggalkan oleh Hong Yi. Namun Yan tidak bisa mengendalikannya. Walaupun ia berubah menjadi naga sekalipun. Hingga akhirnya jejak tersebut masuk ke tubuh wanita iblis. Tak lama setelah itu, wanita tersebut bangun. Ia tak percaya setelah diberitahu jika dirinya berada di sungai Huang Kuan. Ya karena menurut cerita ribuan tahun lalu sungai tersebut telah dimurnikan oleh Kaisar Huang Kuan. Sejak saat itu sulit untuk menemukannya di dunia ini, wanita ini bernama Molin, ia berusaha menghipnotis Yan agar mau melepaskannya. Tapi sayang usahanya gagal. Lalu Yan memasukkan jimat lupa emosi ke dalam tubuh Molin, dengan jimat tersebut, Yan ingin memanfaatkan Molin menjadikannya sebagai pelayan Fang Han. Di dalam gua, Fang Han mulai berkultivasi tubuh emas Yama. Dengan bantuan gelang matahari bulan dan Yan, Fang Han akhirnya menerobos alam avatar tingkat pertama. Atau ranah ajaib ya, di sini kita sebut saja alam avatar. Kekuatan alam avatar sungguh luar biasa. Bahkan saat ini Fang Han mampu menyadari adanya Erchong dan Muming. Mereka pun beralasan jika sedang berlatih di tempat ini, setelah menghajar mereka, Fang Han mengembalikan gelang matahari. Tak lupa ia mengucapkan terima kasih. Begitu gelang dikembalikan, gelang tersebut melayang sendiri tanpa dapat dikendalikan oleh si bocil. Hal itu karena gelang itu kini dikendalikan oleh ibunya. Agar ibunya tidak marah, anak ini beralasan dirinya keluar karena mencari keberadaan Bai Haichan yang tak kunjung kembali. Terdengar kabar bahwa dia sudah mendapatkan lukisan naga Huang Kuan. Bagaimanapun juga Bai Haichan adalah murid dari Sekte Bintang. Ia hanya berusaha membawa Bai Haichan kembali. Mengingat niat baik dari si bocil, ibunya memaafkannya. Apa yang terjadi di sini, ibu si bocil udah tahu nih, tak menyangka Sekte Yuhua mendapatkan murid sejati yang sangat berbakat. Sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan anaknya, Fang Han diberikan eliksir ajaib pengumpul bintang. Yang dapat membantu memperkuat tingkatan Fang Han dan memperdalam pemahaman tentang Tao Langit dan Bumi. Ibu si bocil berharap bisa bertemu lagi dengan Fang Han 5 tahun lagi di Majelis Makhluk Abadi. Yakni pertemuan besar yang diselenggarakan oleh 10 sekte abadi setiap 60 tahun sekali. Yang terpenting bagi Fang Han saat ini adalah mengurus jasad guru Bai Haichan dengan baik, mengingat sebelumnya dirinya tergesa-gesa. Jika ada yang menelusuri sungai Long Yuan, tidak hanya jasad gurunya yang tidak aman. Tapi juga dirinya akan dalam bahaya. Ia berniat memindahkan jasad gurunya ke dalam lukisan Huang Kuan. Ia meminta Yan memeriksa eliksir yang diberikan sebelumnya apakah aman atau tidak. Akhirnya karena takut kepada Fang Han, Erchong dan Muming mengaku dengan sejujur-jujurnya bahwa dirinya diminta Ye Nantian untuk mengawasi Fang Han. Di sini Fang Han tidak akan membunuh mereka, tapi ingin memanfaatkan mereka untuk tetap di sisi Ye Nantian. Ia juga memasukkan jimat ke dalam tubuh mereka agar mereka tidak macam-macam. Dengan ini mereka harus patuh kepadanya, jika tidak. Dengan jimat itu Fang Han dapat membuat mereka jadi bodoh hanya dengan satu pikiran saja, meski demikian Fang Han menghadiahkan mereka 2 pedang iblis. Mereka pun senang, dan akan mengikuti Fang Han dengan setia. Setelah kembali mereka diminta untuk mengatakan sesuatu kepada Ye Nantian sesuai apa yang dikatakan oleh Fang Han. Kemudian Yan mengeluarkan Molin, ia menjelaskan dirinya juga telah menanamkan jimat ke dalam tubuh Molin, selanjutnya Molin memberikan hormat kepada Kaisar Fang Han. Tapi Fang Han meminta Molin untuk tidak memanggilnya Kaisar, karena dengan kekuatannya saat ini jika orang tahu dirinya disebut Kaisar maka akan bahaya. Selain itu nama Molin sekarang adalah Fang Xiaolin, dan memintanya memanggilnya Tuan Muda dengan sopan. Yan bikin kaget Fang Han nih. Masa ia mengubah pakaian Molin menjadi sama percis dengan Hong Yi. Namun Fang Han berusaha mengendalikan rasa kagetnya. Dalam hati Fang Xiaolin atau Molin punya niat jahat nih agar bisa kabur dan melepaskan diri dari jimat lupa emosi. Yakni dengan cara menyebarkan berita mengenai lukisan Huang Kuan ke sekte. Agar sekte mengirim banyak ahli untuk merebutnya. Saat itu kemungkinan ada secercah harapan baginya melarikan diri. Sebelum kembali ke sekte, Fang Han mampir dulu ke warung makan, tepatnya di Provinsi Long Yuan. Terdengar suara orang disiksa dari luar warung makan,
sontak Fang Han ingin melihatnya. Apa yang dialami orang di luar sama percis dengan apa yang ia alami dahulu ketika menjadi seorang budak. Kemudian Fang Han pergi untuk mengambil jasad gurunya, namun setibanya di sana jasad tersebut sudah tidak ada. Fang Xiaolin berspekulasi jika jasad tersebut telah jatuh di tangan Sekte Iblis. Tanpa bukti yang kuat Fang Han meminta Xiaolin untuk tidak berspekulasi. Jika memang benar jasad itu berada di tangan Sekte Iblis, menerobos masuk ke sana belum tentu bisa menjamin keluar dengan selamat. Bahkan membuat dirinya terjebak, juga beresiko mengungkap rahasia sebenarnya. Berpindah di Sekte Yuhua, tepatnya di puncak Jialan, terlihat Su Yuer memainkan alat musiknya. Tak lama seniornya yakni Long Xuan tiba-tiba menyerang. Long Xuan mau ngetes nih seberapa jauh kemampuan juniornya ini. Setelah selesai, Long Xuan meminta Su Yuer naik tingkat ke tingkat 10 ranah fisik sebelum daftar Sanhe. Long Xuan pun memberikan libur setengah hari. Alhasil Su Yuer kesenangan nih dan bergegas cus OTW ke tempat Fang Han untuk sekedar nongkrong. Tanpa diduga Long Xuan ingin ikut. Karena dia ingin mengucapkan terima kasih atas penyelamatan Su Yuer di medan perang iblis surgawi saat ujian menjadi murid dalam sebelumnya. Di ruangannya, Fang Han mencoba menyerap eliksir bintang setelah dipastikan itu aman. Meski telah naik ke alam avatar atau ranah ajaib yang harusnya sudah bisa menjadi murid sejati. Fang Han memilih merahasiakannya, dan akan memberikan kejutan kepada Ye Nantian yang telah berani memprovokasi dirinya. Kekuatan eliksir tersebut sangat luar biasa, Fang Han sampai kewalahan. Hal itu disebabkan karena fondasi Fang Han yang masih dangkal. Lagi-lagi Fang Han memerlukan bantuan dari Yan. Melihat ada kesempatan, Fang Xiaolin keluar berniat menyebarkan berita tentang lukisan Huang Quan. Namun malah berpapasan dengan Su Yuer. Pertarungan pun terjadi, untungnya Fang Han datang tepat waktu menghentikan Fang Xiaolin sebelum melukai Su Yuer. Tapi karena hal itu dirinya terkena pukulan Long Xuan. Fang Han tidak marah, malah ia meminta maaf atas apa yang terjadi. Di sini ia juga memberitahu mereka jika memang benar yang bertarung dengan mereka adalah pelayannya yang berasal dari ras iblis. Sesampainya di tempat Fang Han, Long Xuan memberikan sebuah eliksir yang cukup berharga. Dapat menyembuhkan tulang yang patah. Di bawah alam avatar, asalkan tidak langsung mati dia bisa pulih sepenuhnya. Karena telah mencapai alam avatar, bagi Fang Han itu tidak terlalu berguna. Maka ia menolak pemberian itu dengan halus. Namun karena dipaksa terus, mau tidak mau Fang Han akhirnya menerima pemberian tersebut. Fang Qingwei berniat menemui kakaknya yang kini sedang menjalani retret. Ia nekat melakukan ini karena ia ingin kakaknya menyaksikan dirinya bertanding di daftar Sanhe. Kakaknya memberitahu bahwa ia masih lama keluar dari retret. Meminta adiknya untuk fokus berlatih sendiri saja, Qingwei dengan percaya diri mengatakan, dirinya telah menemukan sekutu dan sepakat untuk saling membantu. Dengan dukungan mereka ia yakin pasti bisa mengamankan 10 besar. Mendengar pernyataan adiknya, King Sui pun keluar dengan tubuh avatar. Ia sedikit kecewa dengan apa yang dilakukan oleh adiknya. Hal tersebut membuat King Wei kesal dan membandingkan dirinya dengan Fang Han yang selalu menyusahkan kakaknya untuk menyelesaikan masalahnya. Bagi Fang King Sui, Fang Han adalah kandidat paling menjanjikan dari puncak Zidian untuk promosi menjadi murid sejati. Begitu dia menerobos alam avatar, keluarga Fang akan mendapatkan pilar dukungan lainnya. Yang mana pernyataan kakaknya membuat King Wei semakin kesal dan kesal lalu pergi begitu saja. Inilah alasan Ye Nantian ingin membantu King Wei mendapatkan pusaka, karena pusaka cambuk King Wei disita oleh kakaknya. Setelah Long Xuan dan Su Yuer pergi, Fang Han memberi pelajaran Fang Xiaolin yang tadi hendak mencelakai Su Yuer dengan kekuatan alam avatarnya. Fang Han berkata, kau beruntung sangat mirip dengan teman masa lalunya, jika tidak mungkin sudah kubunuh. Ia juga mengingatkan agar Fang Xiaolin tidak berbuat seperti itu lain kali. Ye Nantian pun menepati janjinya kepada King Wei. Ia mengajak King Wei menemui senior Wan Luo agar diberikan senjata pusaka. Usaha Ye Nantian tidak sia-sia, Wan Luo memberikan pusaka yang mirip cambuk pada King Wei. Sepertinya daftar Sanhe ini memiliki gengsi yang tinggi di Sekte Yuhua, hingga membuat banyak murid mencari senjata pusaka agar dapat masuk 10 besar. Yuan Jiankong yang telah kehilangan pedang ular perak, datang menemui Jin Sitai agar dipinjamkan suatu pusaka ataupun jimat yang dapat membantunya mengalahkan musuh kuat, Yuan. Jiankong juga bercerita bahwa jubah emas miliknya juga sudah dihancurkan oleh Fang Han. Awalnya si Jin Sitai enggan membantu karena tahu Yuan Jiankong adalah kaki tangan Hua Tiandu, namun setelah mendengar nama Fang Han dan juga mendengar penjelasan Yuan Jiankong mengapa dari sekian murid sejati Yuan datang kepadanya. Setelah menimbang-nimbang, dan juga memastikan Yuan akan setia kepadanya, Jin Sitai memutuskan memberikan bantuan. Setelah berusaha dengan segenap kekuatan,
Fang Han telah sepenuhnya menyerap energi eliksir bintang. Terdengar bunyi lonceng, pertanda semua murid dalam sekte Yuhua harus berkumpul. Akhirnya turnamen daftar Sanhe akan dimulai. Dengan teknik penyegelan tubuh emas Yama dan jimat tak kasat mata, bahkan master di tingkat pertama alam keabadian tidak bisa mendeteksi kekuatan Fang Han yang telah naik ke alam avatar. Lagi-lagi Fang Han terbayang Hong Yi begitu melihat Fang Xiaolin. Untungnya ada bunyi lonceng yang menyadarkannya. Ia pun mengajak Xiaolin untuk ikut dengannya. Mereka berpapasan dengan Ye Nantian, Yuan Jiankong, dan King Wei. Awalnya Fang Han ingin mengabaikannya tapi karena Yuan Jiankong menyebut nama Hong Yi karena kaget melihatnya masih hidup. Fang Han pun berhenti dan meminta Yuan untuk tidak menyebutkan nama itu, tapi yang maju malah Ye Nantian. Fang Han sih males ngeladenin orang kayak gini dan milih segera pergi. Setelah beberapa waktu Xiaolin tidak kuat menahan rasa penasarannya pada sosok Hong Yi dan menanyakannya kepada Fang Han. Fang Han berkata ada beberapa hal yang tidak perlu kau ketahui.